Kalau mitos mengenai ibu hamil dilarang tidur di bawah jam 10 pagi, itu benar nggak dok? Ya ini sebenarnya mungkin berkaitan dengan mitos kalau misalnya tidur pagi nanti sel darah putihnya naik. Mungkin ada yang beranggapan seperti itu ya. Ya faktanya bahwa sebenarnya tidur mau jam berapapun ibu hamil nggak ada masalah. Memang kalau kualitas tidur yang paling bagus adalah malam hari. Karena pada saat itu kondisinya sedang gelap, kita tidur lebih nyenyak. Nggak ada suara berisik juga. Tapi kalau misalnya kadang nih ibu hamil karena mungkin lonjakan hormon yang terjadi, sering nggak bisa tidur. Makanya kalau misalnya ada waktu untuk tidur, misalnya pagi atau siang tidur aja nggak ada masalah. Ini tidak akan mempengaruhi kesehatan kehamilan Anda atau mungkin janin Anda. Ya cuman memang sebaiknya saran saya tetap tidur di kondisi malam hari. Atau kalau misalnya nggak bisa pun, ya dibuat senyaman mungkin daerah tempat kamar Anda tidur itu. Oke? Jadi nggak ada hubungannya ya, itu cuma mitos saja. Sebenarnya air es itu apa pengaruhnya buat janin dok? Ya, air es ini juga banyak sekali ditanyakan. Katanya kalau minum air es banyak-banyak nanti janinnya jadi besar atau ibunya jadi gemuk. Ya sebenarnya kalau air es, kalau cuma air aja, air yang cuma didinginkan itu sebenarnya nggak ada masalah. Dia tidak menyebabkan gemuk atau mungkin menyebabkan penyakit. Karena airnya cuma dingin gitu. Kecuali kalau Anda konsumsinya air es campur, es sirup, es teler yang manis-manis, itu tentunya nggak boleh berlebihan. Kenapa nggak boleh berlebihan? Karena minuman es yang manis-manis itu kadar gulanya sangat tinggi. Kalau ibu sering, resikonya ibu nanti obesitas, kegemukan saat hamil, atau resikonya bayi Anda jadi besar. Biasanya lahirnya sampai di atas 4 kilo gitu. Tapi kalau air es saja nggak ada masalah. Justru air es itu bagus untuk membantu supaya suhu tubuh ini cukup didinginkan. Apalagi kalau cuaca lagi panas banget ya. Oke, jadi nggak apa-apa ya, minum air es aja, air yang didinginkan nggak ada masalah. Ibu hamil boleh mandi malam nggak? Ya, mandi malam sebenarnya untuk beberapa orang nggak ada masalah. Cuman ada juga yang mandi malam menyebabkan jadi menggigil, kemudian menyebabkan sendi-sendi jadi ngilu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kondisinya mandi malam, sebenarnya kalau airnya nggak dingin-dingin banget itu sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ya kalau bisa sih mandi ya sebelum jam 8 lah, dimana suhu udara saat itu masih biasa aja. Tapi kalau sudah terlalu dingin, terlalu malam, airnya terlalu dingin, nggak baik juga buat kesehatan. Nggak cuma ibu hamil, tapi saya rasa hampir semua orang sebaiknya jangan mandi malam-malam. Tapi sebenarnya mandi malam ini kalau misalnya Anda mandinya dengan air, mungkin air hangat, ini akan membuat tidur Anda jadi lebih nyenyak. Atau kalau lagi cuaca panas, mandi air dingin ini sebenarnya juga, mandi malam ini sebenarnya juga bagus untuk kualitas tidurnya. Jadi suhunya nggak terlalu panas gitu. Jadi ya relatif lah. Cuman kalau misalnya ditanya ibu hamil boleh nggak sih mandi malam? Boleh aja. Cuman airnya kalau bisa jangan dingin-dingin. Dan kalau misalnya mau pakai air hangat itu lebih baik. Katanya juga nggak boleh potong rambut saat hamil. Ya ini cukup banyak ditanyakan ya, sebenarnya apa hubungannya potong rambut dengan kehamilan. Ya ini saya juga kurang tahu, mungkin kalau ada yang pernah dengar nggak boleh potong rambut saat hamil, komen aja di bawah kenapa nggak bolehnya ya. Ya sebenarnya pada dasarnya mau potong rambut nggak ada masalah, nggak ada mempengaruhi kehamilan Anda. Kalau ibu hamil biasanya udah agak besar perutnya, udah gerah, dipotong rambut itu jadi lebih semilir-semilir gitu ya, jadi lebih nyaman. Jadi itu nggak apa-apa. Kalau misalnya Anda gerah mau potong rambut nggak ada masalah meskipun lagi hamil. Nah yang menjadi fokusnya adalah sebenarnya kayak smoothing, kemudian seperti rebonding dan lain sebagainya, memakai bahan-bahan kimia. Ini sebenarnya tidak disarankan pada trimester pertama karena tentunya bisa menyebabkan gangguan pada ibu, jadi mual-mual atau mungkin baunya yang dicium terlalu menyengat. Jadi sarannya kalau misalnya semester kedua atau ketiga, trimester kedua atau ketiga itu nggak apa-apa, silakan mau rebonding mau smoothing itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk urusan potong rambut kapan aja nggak ada masalah ya bu ya. Boleh nggak sih ibu makan durian saat lagi hamil? Siapa nih yang lagi suka durian nih? Kalau saya sih nggak suka ya. Durian itu yang paling banyak kandungannya juga adalah gula. Jadi durian itu kan apalagi yang durian montong yang enak banget itu ya. Mungkin beberapa orang suka, yaitu durian nggak boleh banyak-banyak selama hamil. Karena apa? Karena kalau makanannya terlalu manis, durian itu gulanya tinggi sekali, kalorinya tinggi. Yaitu tadi, ibu jadi bisa gemuk, bisa obesitas, bisa janinnya besar.
Tapi kalau misalnya pengen seminggu 2 kali, seminggu sekali lah, itu masih nggak apa-apa kalau makan durian. Apa benar dok, ibu hamil nggak boleh minum air kelapa hijau? Nanti ketubannya jadi keruh. Ya ini sebenarnya juga nggak ada hubungannya juga ya. Air kelapa ini justru bagus pada saat hamil karena dia ada kandungan vitamin, kemudian elektrolit yang bagus untuk mencegah ibu supaya nggak kekurangan cairan, menggantikan cairan tubuh ibu. Usia kehamilan berapapun ini nggak ada masalah ya. Kadang-kadang ada yang berpikir kalau hamil muda nggak boleh karena nanti bisa keguguran. Ya ini sebenarnya nggak ada hubungannya juga. Nggak boleh makan nanas saat hamil. Ya nanas sebenarnya nggak ada hubungannya juga. Sebenarnya nanas gini, nanas itu memang ada kandungan bromelain, enzim bromelain yang bisa menyebabkan ada kontraksi. Cuman ini kalau misalnya untuk bisa menyebabkan kontraksi ini, Anda perlu buah nanas tuh banyak banget. Sekitar 7 atau 8 buah lah, dan itu dikonsumsi sekaligus. Kan nggak mungkin juga Anda bisa makan segitu banyaknya. Jadi kalau misalnya Anda makan 1 buah atau beberapa iris, pas pengen nggak ada masalah. Dan buah nanas ini nggak bisa menyebabkan keguguran ya. Perlu dipahami, jadi kalau misalnya Anda takut keguguran saat makan buah nanas ini nggak ada masalah, oke? Bumil dan ibu setelah melahirkan tidak boleh tidur pagi. Ya ini sebenarnya hubungannya dengan tadi ya. Kalau saat hamil sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau habis melahirkan nggak boleh tidur pagi ini juga sebenarnya salah juga. Padahal kalau misalnya ibu lagi habis melahirkan perlu pemulihan. Yang namanya masa nifas itu. Nah kalau misalnya ibu capek nggak bisa istirahat, misalnya malam karena gendong bayi, bayinya rewel, menyusu dini hari kan nggak bisa tidur. Ya otomatis kita harus bayar tidurnya di pagi hari atau siang hari. Kalau pikirannya takut nanti sel darah putihnya naik, ya ini sebenarnya nggak ada hubungannya juga. Jadi boleh aja ya. Mitos kacang hijau bisa melebatkan rambut. Nah, ini sebenarnya nggak mitos ya, ini fakta loh. Jadi begini, kalau kacang hijau itu kandungannya memang banyak nutrisi, banyak vitamin, terutama ada kandungan zinknya. Nah, zinc ini sebenarnya bagus untuk pertumbuhan folikel rambut. Makanya kalau misalnya ibu sering makan kacang hijau, baik itu bubur atau susu kacang hijau, pada saat lagi hamil, biasanya bayinya bisa rambutnya tebal pas lahir. Tapi ingat bahwa kembali lagi ke genetik. Kalau misalnya bapaknya botak atau ibunya rambutnya tipis, ya nggak mungkin juga bayinya jadi tebal gitu ya. Jadi kembali lagi ke genetik orang tua. Cuman kalau misalnya dikatakan apakah kacang hijau bisa melebatkan rambut, jawabannya fakta karena yaitu tadi kandungannya bisa untuk menyebabkan folikel rambut tumbuh. Jadinya rambutnya jadi tebal. Katanya ibu hamil nggak boleh makan bakso, bener nggak sih? Ya sebenarnya gini ya. Kalau misalnya soal makan makanan ini sebenarnya nggak ada pantangan khusus. Ibu mau saat hamil itu sebenarnya bukan penyakit. Jadi itu sebenarnya kalau ibu mau makan apa aja, nggak ada masalah, termasuk bakso ini. Mungkin yang ditakutkan adalah bakso yang memiliki bahan pengawet atau mungkin bahan seperti garam yang terlalu banyak, micin yang terlalu banyak. Ya ini tentunya nggak baik juga buat kesehatan. Nggak cuma ibu tapi juga semua orang. Kalau pada ibu sebenarnya kalau makan terlalu banyak garam, ya resikonya ibu jadi tensinya tinggi sewaktu hamil. Tapi kalau misalnya makan bakso, baksonya buat sendiri misalnya, atau bakso yang memang menurut Anda itu sehat, nggak ada masalah, makan aja, nggak ada pantangan. Pastikan bahwa ibu juga sebaiknya nggak banyak-banyak makan saus-saus itu ya, yang banyak bahan kimianya, bahan pewarnanya. Kemudian sambalnya juga jangan kebanyakan, nanti mules, justru sakit perut. Jadi dikira-kira aja pedasnya, gitu ya. Kalau makanan sebenarnya pantangan untuk hamil, ya cuman makanan mentah gitu ya. Makanan setengah mateng, cuman itu aja sih sebenarnya. Kalau makan makanannya lain, sebatas wajarnya. Kalau pengen makan atau mungkin makan-makannya biasa Anda makan sehari-hari, gak ada masalah gitu, oke?